Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi 10 TKJ ya. Kita lanjut lagi ya di mapel pemrograman dasar ya. Kali ini kita akan membahas kembali ya tentang flowchart. Kemarin kan Bapak sudah memberitahukan apa itu flowchart ya. Nah, sekarang ya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat bagannya. Kan karena kemarin Bapak sudah menugaskan, tetapi ternyata masih ada yang belum paham ya. Nah, di sini flowchart ini kan suatu desain ya, desain pemrograman ya dengan menggunakan bagan ya. Jadi istilahnya alur pemrograman. Si pemrogram itu, programmer itu membuat alur ya, Jadi awalnya dimulai dari mana, itu sebagai dari input, lalu diprosesnya sampai tahap mana, dan outputnya keluar apa ya. Nah, di sini kan dalam flowchart ini kan terdapat jenis-jenis bagannya ya, yaitu ada terminator ya, yang bentuknya elips, terus arah aliran tanda panahnya, ada preparation, proses, dan input ataupun output ya. Nah, input ataupun output ini ya, ketika kalian memasukkan data dan keluarnya seperti apa data tersebut ya hasilnya. Lalu ada prevent proses ya, menunjukkan proses subprogram ya. Ada prosesnya berarti ada dua ya. Proses pertama, proses kedua ya. Nah, terus ada discussion atau kondisi ya. Nah, di sini belah ketupat ini ya. Di sini ada pilihan output dan outputnya ya, yaitu ada ya atau tidak, ya yes atau no. Terus atau misalkan hasil memiliki dua kemungkinan. Misalkan ketika kita membuat membuat pemrograman standar kelulusan, misalkan siswa ini dengan nilai sekian, apakah dia lulus atau tidak dengan kriteria yang sudah dipunya. Nah, lalu ada on-pack connector. On-pack connector ya. On-pack connector ini menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah dari satu halaman ya. Nah, misalkan proses A di bagian A dan proses B di bagian B ternyata saling terhubung. Ya, nanti kita bisa menggunakan on-pack connector ya untuk menghubungkannya. Lalu ada off-pack connector. Off-pack connector ini untuk menghubungkan bagian flowchart yang terputus juga ya, pada halaman berbeda ya. Berarti ini hampir sama dengan on-pack connector ya, untuk menghubungkan bagian satu dengan bagian duanya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika misalkan Bapak membuat satu proses ya. Kemarin yang lebih mudah itu karena Bapak memberikan contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu membuat kopi ya, misalkan membuat kopi ini ya. Nah, ini judulnya membuat kopi. Jadi gini, ya, membuat kopi. Nyanyinya berkelompok atau lebih dari satu orang ya, 2 orang. Nah, misalkan ini judulnya membuat kopi ya. Nah, lalu kita membuat pertamanya dulu, yaitu terminator ya, terminator yang elips ya. Pertama awal mulai start ya. Nah, ini kita siapkan kopi dan gelas. Misalkan siapkan kopi dan gelas. Ya. Dan ini deh sendok ya, sendok ya. Nah, ini kita gambar elips ya. Nah, kita gambar elips ya. Nah, lalu kita kasih si garis bawah ya. Kita kasih garis arah aliran ya. Itu kita ke bawah. Nah, di sini prosesnya apa lagi? Prosesnya itu membuka bungkus kopi ya kan, membuka bungkus kopi. Nah, membuka bungkus kopi itu berarti adalah suatu proses ya. Ada suatu proses. Ada lagu Ami dari Sulawesi Selatan, kopi. Makassar ya. This is Indonesian Folk Song Series, artinya ini lagu daerah. Ada yang tahu lagunya? Ya, ini ya. Enggak tahu.
Nah, makanya kita belajar ya. ini ada proses ya, kotak ya. Tinggal di Indonesia. Lalu setelah membuka bungkus kopi itu, kita tuangkan kopinya ke dalam gelas ya. Kalau menuangkan berarti kan artinya memasukkan ya, menginput ya. Nah, berarti itu dengan simbol apa? Jajar genjang ya. Ini ya. Kalian bisa lihat ya di halaman 11 ya. Ini ya. Input dan output data ya. Kita sini ya. Ini memasukkan gelas ya. Memasukkan kopi ke dalam gelas. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kopi ke dalam gelas. Langsung kita belajar teknik vokal dan Ke dalam gelas. organ suara Ya. manusia. Nah, pertama siapkan kopi dan gelas dan sendok ya. Lalu membuka bungkus kopi, memasukkan kopi ke dalam gelas ya. Lalu ada lagi, kita ke bawah lagi. Sehingga suara yang keluar dari mulut bisa didengar secara jelas Tuangkan air panas. dan membuat orang lain yang mendengar menjadi terhibur. Ini yang singkatnya aja ya. Mungkin kita bisa memasak air dulu kan, bisa memasak air dulu. Tapi ini kita yang cara singkatnya aja. Jadi tidak harus memerlukan struktur bagian yang panjang ya. Lalu ada masukkan air panas ya. Itu ada proses apa? Input lagi ya, proses input lagi ya. Atau lagi ada tenggorokan. Pasti suara kita akan terganggu ya. Masukkan Ya, produksi suara itu akan terganggu karena ada air salah satu panas organ kita suara yang memang tidak sehat pada saat itu. ke Jadi dalam gelas misalnya lagi sariawan tuh ngomongnya pelan-pelan, gitu kan? Makanya bibir. ya. Masukkan air panas ke dalam gelas ya. Lalu kita ada lagi proses yaitu Baik, langsung saja. mengaduk Suara itu ya. dari tulang rawan dan otot ditutup dengan lapisan. Nah, ini Otot yang 2/3 dari pita suara. adanya proses lagi Tutupi. Salah satu fungsi pita suara adalah ya. menggetarkan Itu yang datang dari paru aduklah kopi misalkan. untuk suara. Aduk kopi Seperti itu. Nah, sekarang dengan sendok. kita akan memahami teknik vokal. Ada beberapa istilah dalam teknik vokal. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi. Nah, ini ya. Nah, aduk kopi dengan sendok. Cara pengucapan kata Finishnya yang baik. berarti Itu kopi siap disajikan ya. Misalnya ada yang ngomong, ih kurang jelas sih artikulasinya gitu kan. Kopi siap disajikan. Nah, ada beberapa komponen atau elemen dalam Ya, artikulasi yang ini bahasa. elips ya, dengan elips ya. Bahasa dalam menyanyi merupakan bunyi yang berasal dari alat artikulator. Artikulator terdiri dari paru-paru, tenggorokan, rongga mulut, dan hidung. Dengan elips ya. Sedangkan titik artikulator mencakup bibir, Nah. dada, kantong, gigi, dan pita suara. Oke ya, di sini kalian lihat ya. Pertama membuat judulnya. Ini misalkan si pemrograman programmer ya ingin membuat program itu membuat kopi ya, lalu dia membuat alurnya, siapkan kopi dan gelas ya. Jadi ini dia menyiapkan softwarenya ya. Lalu di dalamnya ini, dalam software ini harus sudah ada struktur alur pemrograman ya. Nah, ini membuka bungkus kopi ya, buka bungkus kopi, lalu ada memasukkan kopi ke dalam gelas ya. Di sini ada prosesnya, proses untuk mendapatkan kopinya ya, terus memasukkan kopi ke dalam gelas ya. Nah, kalau misalkan ini deh kalian ingin membuat mesin kopi maker ya, mesin kopi maker pemrograman ya. Berarti kan ini membuka bungkus kopi ini berarti mesin tersebut sudah harus menyiapkan kopi ya. Kan karena kan di kopi maker itu kan ada tempat ya, corong wadah yang isinya biji-biji kopi ya, Nah, di situ membuka bungkus kopi berarti memproses ya. Bisa nanti si kopi makernya ini menghaluskan si kopinya ya, biji kopinya ya. Lalu ada memasukkan kopi ke dalam gelas, menuangnya. Berarti udah menuang.
Nah, udah menuang dengan sesuai dengan takarannya ya yang sudah diatur oleh pemrograman atau yang sudah diatur oleh copy maker ataupun programmer ya. Nah, masukkan kopi ke dalam gelas, lalu masukkan air panas ke dalam gelas juga ya. Nah, ini secara otomatis ya keluar air panas ke dalam cangkir tersebut. Lalu aduk kopi dengan sendok ya. Nah, ini kalau misalkan copy maker ya. Copy maker biasanya sudah ada yang di mix bahan-bahannya itu di dalam mesin juga ya. Nanti kita tinggal menunggunya saja si kopi tersebut keluar dalam gelas ya. Nah, aduk kopi ke dalam sendok dan kopi siap disajikan. Nah, ini berarti udah finish ya, kopi ini sudah mengalami beberapa proses ya, seperti itu ya. Nah, mungkin itu salah satu contoh yang sangat mudah ya. Nanti kalian yang belum membuat silakan kalian buat ya, tapi tidak boleh sama seperti ini ya. Boleh kalian dengan di kehidupan sehari-hari ya, atau misalkan adanya suatu proses misalkan untuk perhitungan atau pembagian ya yang menggambarkan di dalam struktur tersebut adanya struktur arah ya, bagan proses ya untuk pemrograman ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya bisa Bapak berikan kepada kalian. Silakan kalian simak video ini dan kalian coba buat kembali ya, dan lihat juga di bukunya ya, di sini di halaman 10 dan 11-nya. Mungkin itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sesuai prasarinya.